Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Andini Alfiani. Di sini saya akan melaksanakan KKN siklus kedua, yaitu pembelajaran sekolah di masa pandemi. Mari tonton video selanjutnya. Perkenalkan, ini adalah kantor Camat Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Di sini penduduknya terdiri dari 674,93 jiwa dan terdiri dari 11 desa. Kali ini saya akan melaksanakan KKN siklus kedua tentang pembelajaran sekolah pada masa pandemi. Karena di Pisang Sambo zona merah, jadi sebagian sekolah ditutup. Saya berinisiatif untuk bersilaturahmi langsung ke rumah Bapak Ade Gojali, dan Bapak Ade ini mengajar di MTS Nurul Falah yang rumahnya tidak jauh dari rumah saya. Perkenalkan, saya Andini Alfiani dari Dikir Siliwangi. Di sini saya akan mewawancarai guru. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai untuk tugas kuliah saya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa dampak yang Bapak rasakan saat pandemi terhadap pembelajaran di sekolah? Dengan adanya pandemi COVID-19, jadi sekarang saya belajar sistem online ya. Itu dampaknya mungkin anak ada yang rajin, ada yang malas ya, karena tidak setiap anak itu memiliki HP gitu. Kalau anak yang punya HP mungkin dia langsung ketika ada tugas langsung buka HP. Tapi kalau yang tidak punya HP kadang-kadang dia ya malas gitu. Iya, telat ya Pak. Telat mau. Mengatasi kesulitan tersebut bagaimana Pak? Nah, untuk mengatasi siswa yang tidak memiliki HP, kemudian siswa itu dipanggil ke sekolah dan diberi tugas ya, tugas harian. Kemudian setelah dia menyelesaikan tugas, dikumpulkan lagi datang ke sekolah gitu, supaya jangan ketinggalan dengan teman-teman yang memiliki HP. Berarti kalau gitu tugasnya manual ya, dia Manual, nggak lewat online ya Pak? nggak punya HP, nggak bisa online gitu. Terus bagaimana melakukan kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini Pak? Jadi kalau selama pandemi ini siswa itu diberikan tugas, kemudian diberikan latihan ya. Kalau itu udah 3 kali dia memberikan materi, kemudian berikutnya adalah latihan menjawab soal-soal dari materi yang diberikan terlebih dahulu gitu. Apakah pandemi ini memiliki keuntungan dalam tertentu selama proses pembelajaran Pak? Kalau kita lihat kondisi saat ini, dengan adanya pandemi itu ada keuntungan, ada kerugiannya. Keuntungannya mungkin anak bisa mengenal teknologi. Jadi teknologi yang dia tadinya belum kenal, belum tahu, jadi tahu dengan adanya Google Meeting, Google Form gitu ya, dan lain-lain lah. Nah, itu keuntungannya. Kalau kerugiannya mungkin mereka tidak bisa tetap muka gitu aja. Oh iya. Terus dampak negatif yang paling Bapak rasakan selama mengajar di masa pandemi ini apa Pak? Nah, dampak negatifnya mungkin tidak semua anak itu ketika diberikan materi itu tidak semuanya bukan paham ya. Pertama tidak semuanya paham, keduanya anak-anak itu ada yang rajin, ada yang malu bertanya juga ya Pak ya? Tidak mengumpulkan tugas kadang-kadang. Bagaimana pendapat Bapak untuk mengenai sistem pendidikan selama pandemi ini? Kita kan menggunakan sistem kurikulum darurat ya, darurat gitu, karena kondisinya emang darurat gitu.
Oleh karena itu mungkin materi yang diberikan itu tidak mencapai target kurikulum. Itu paling ya sesuai dengan kondisi lah gitu. Ya, yang penting anak tidak kemana-mana, dia tetap setiap harinya mengerjakan tugas gitu. Yang penting anak itu tidak banyak main gitu ya. Itu jadi untuk saat ini mungkin materi yang disampaikan tidak mencapai kurikulum yang diharapkan. Terus dalam proses pembelajaran biasanya anak bisa memakan waktu belajar dalam seminggu bisa berapa hari Pak tatap muka? Kalau untuk kondisi ada tatap normal, muka? Tidak ada. tidak ada tatap muka, tidak ada ya. Berarti sistemnya kita lewat classroom apa WA Pak? Ada dua, kadang-kadang ada yang menggunakan classroom, ada yang menggunakan WA gitu. Kalau classroom mungkin ya sama aja sih pada intinya mah di ketika classroom juga kita kalau di classroom itu langsung di situ ada muatan untuk video, kemudian untuk materi, untuk tugas itu bisa langsung di classroom. Cuman tetap kalau tugas itu lewatnya lewat Google Form. Jadi anak ketika menjawab guru langsung otomatis tuh jawaban itu bisa ketahuan betul jam berapa. Google Form. Jika Bapak memberikan tugas secara online dan memberikan tenggat waktu tertentu, pasti ada keluhan dari seorang anak yang menyebutkan bahwa susah sinyal. Apa solusi yang dapat Bapak berikan? Kebanyakan namun tiap daerah beda-beda ya. Ada yang sinyalnya bagus, ada yang memiliki mungkin wifi gitu ya, ada yang menggunakan data gitu. Dan ketika anak itu kondisi rumahnya di daerah yang agak susah sinyal, itu kebanyakan mungkin keluarnya ya susah lah gitu. Dan kebanyakan mereka juga tidak punya paket data kadang-kadang. Kalau makanya untuk mengatasinya pemerintah harus memberikan data kuota yang gratis supaya anak itu tetap tiap harinya tetap semangat juga sekolah. Bapak mungkin cukup sekian pertanyaan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak telah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua saya melakukan KKN di Desa Kuta Ampel, yaitu di SDN Tambun Selatan 2. Di sini ada sebagian anak-anak yang melaksanakan pembelajaran kelompok. Bapak, perkenalkan, nama saya Andini Alfiani dari IKIN Siliwangi. Di sini saya ada bertugas untuk mewawancarai guru untuk tugas KKN saya. Apakah Bapak berkenan? Iya, berkenan. Bagaimana Bapak melakukan kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi ini? Saya melakukan kegiatan belajar selama pandemi. Yang pertama, belajar online atau daring. Yang kedua, membuat grup belajar. Apakah kesulitan yang Bapak alami dalam KBM selama mengajar? Kesulitannya adalah ketika saya mencari kelompoknya, ribet. Soalnya Ke rumah-rumah ya Pak ya? Iya, ke rumah-rumah. Bagaimana Bapak mengatasi kesulitan tersebut Pak? Nah, mengatasinya dengan cara anak disuruh datang ke sini menjemput saya. Nanti menunjukkan ke rumahnya satu-satu ya Pak, ke kelompoknya? Iya, kelompoknya. Apakah pandemi ini memberikan kemudahan dalam mengajar Pak? Memberikan kemudahan saya rasa tidak. Tidak ada ya Pak ya, karena sulit untuk tatap muka, untuk terbatas pembelajaran, waktunya. ya. Dampak negatif yang paling Bapak rasakan selama mengajar di masa pandemi ini apa Pak? Dampak negatifnya mungkin anak belajarnya kurang. Banyak keluhan juga ya Pak dari orang keluhan. tua. Soalnya waktu belajarnya terbatas. Di mana saja biasanya Bapak melakukan proses mengajar selama masa pandemi ini Pak? Yang pertama, kalau belajar online saya di sekolah, di sini di kantor. Yang kedua, kalau untuk belajar saya datang ke kelompok. Berarti kalau di kantor ini Bapak datang ke kantor setiap hari Pak? Iya, setiap hari. Bagaimana pendapat Bapak mengenai sistem pendidikan selama pandemi ini Pak? Sistem pendidikan selama pandemi saya rasa jadi kurang efektif ya. Soalnya sangat mengganggu Pembelajarannya pembelajarannya, iya.
Dalam proses pembelajaran, biasanya anak-anak memakan waktu belajar dalam seminggu bisa berapa hari, Pak? Seminggu bisa 2 hari. Nah, jamnya 1,5 jam. 1,5 jam, berarti kalau mulai dari jam 8, jam setengah 10 Mas udah ada, udah Pak. selesai, iya. Berarti kalau udah selesai belajar kelompok, Bapak kembali lagi Kembali ke lagi sini. ke kantor. Solusi apa yang dapat Bapak berikan jika orang tua mengeluh anaknya susah diatur dalam kegiatan belajar mengajar, Pak? Solusinya ini Pas tatap muka paling pas tatap muka. Iya, Mengajar. datang ke kelompok Oh. mungkin. Kalau online sulit, Susah ya, Pak, susah, ya? susah gitu ya anaknya. jika Bapak memberikan tugas secara online dan memberikan tenggat waktu tertentu, pasti ada keluhan dari orang tua yang menyebutkan bahwa susah sinyal. Apa solusi yang dapat diberikan, Pak? Nah, solusinya jika tidak ada sinyal, saya meminta anak tersebut melihat ke anak temannya yang sinyalnya bagus itu. Pasti kalau yang SD itu tetanggaan ya, Pak, ya? Ya, soalnya rumahnya deket-deket, jadi supaya tidak ketinggalan pelajaran. Bapak mungkin cukup sekian wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, maaf juga mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikat baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tugas yang pertama nomor 1, siapa yang ke depan? Lihat buku aja gak apa-apa. Iya, tugasnya. Pak. Nomor 1 isinya 57. Betul nggak? Benar. Oke, yang itu silakan dudukkan, yang belum silakan ditulis. Titik oleh hikmah kebijaksanaan dalam kesehatan dan perwakilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, nah sekarang nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Dari bahasa Sanskerta. Yang berarti dan sila yang berarti Cukup sekian pembelajaran KKN di siklus kedua tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.